Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Aprizal dengan nomor induk mahasiswa 190102008. Saya dari kelompok 6, perwakilan kelompok 6 maksud saya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman tentang makalah kami dengan judul Metode Pengajaran dan Pembelajaran. Kebetulan saya di sini sebagai pemateri pertama, dan materi pertama dalam makalah kami yaitu motivasi dalam belajar. Baik, langsung saja teman-teman. Banyak teori tentang motivasi manusia telah dikembangkan oleh ahli psikologi yang bekerja dalam satu dari tiga kerangka teori besar. Apa tiga itu tersebut? Yaitu behaviorisme, psikologi kognitif, dan humanisme. Baik, para ahli yang menganut paham behavior mengatakan bahwa motivasi berawal dari situasi, kondisi, dan objek yang menyenangkan. Kita kembali dalam segi pengertian daripada paham behaviorisme, yaitu suatu ilmu dalam psikologi pembelajaran yang mampu memberikan motivasi pada setiap individu berasal dari lingkungan, berasal dari lingkungan sekitarnya. Ketika dia melakukan pembelajaran, dia termotivasi dari lingkungan sekitarnya. Beda halnya dengan kognitif. Jika hal ini memberi kepuasan yang berkelanjutan, maka akan menimbulkan tingkah laku yang siap untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita lanjut ke paham kognitif. Kaum paham kognitif mengatakan bahwa yang mempengaruhi perilaku individu adalah proses pemikiran. Karena penganut paham kognitif memfokuskan pada bagaimana individu memproses informasi dan memberikan penafsiran untuk situasi khusus. Baik, maksudnya dalam paham kognitif ini adalah motivasi yang dihasilkan atau yang diberikan kepada setiap individu itu bukan berasal dari hal yang lain seperti paham behavior yang mendapatkan motivasi dari lingkungan sekitar. Jika ke paham kognitif ini, seorang individu itu akan menghasilkan motivasi pada dirinya sendiri berasal dari pemikirannya sendiri. Jadi berbeda dengan paham behavior. Kita lanjut ke penganut humanisme. Penganut humanisme mengatakan bahwa manusia bertindak dalam situasi lingkungan dan membuat pilihan mengenai apa yang dilakukan, tetapi mereka lebih menaruh perhatian pada jalan umum perkembangan seseorang. Maksud saya di sini dalam paham humanisme, seorang individu dia termotivasi dari orang lain. Dia itu cenderung mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi maksudnya dalam bahasa lebih singkatnya, seorang individu mendapatkan motivasi dari orang lain. Begitu maksud saya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti yang saya sebutkan tadi di materi awal, ada tiga kerangka teori besar dalam ilmu psikologi, yaitu paham behaviorisme, psikologi kognitif, dan humanisme. Dan ketiga paham kerangka tersebut sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channel kami kelompok 6. Terima kasih Ibu Guru telah memberikan kami tugas kelompok. Semoga tetap sehat. Selamat menjalankan tugas sebagai dosen. Bu dosen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Pratiwi. Saya dari kelompok 6. Selaku pemateri kedua akan memaparkan materi yakni berkaitan dengan ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika mengajar. Yang pertama adalah memberikan angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Nah, yang dimaksud dengan memberikan angka di sini adalah contohnya ketika seorang anak murid rajin mengikuti pelajaran tersebut, sehingga kita sebagai seorang guru bisa memberikan nilai yang sepadan atau nilai yang sepatutnya. Contohnya misalkan
tadi kan dia rajin. Nah, kita akan memberikan nilai dari yang angka terendah sampai yang tertinggi. Tapi karena dia rajin, kita memberikan nilai yang tinggi. Contohnya misalkan nilai 9. Nah, itu bisa menimbulkan rasa motivasi terhadap mereka, sehingga mereka semakin rajin untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Contohnya sekarang misalkan di bidang matematika. Ketika kita memberikan tugas di bidang matematika tersebut, dan andaikan salah satu di antara murid-murid tersebut bisa menjawabnya, sehingga kita memberikan hadiah kepada mereka akan semakin termotivasi dan semakin belajar lebih giat lagi untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut dan untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut. Dan ketiga adalah kompetensi persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Contohnya di sini adalah persaingan antara kelompok atau individu itu adalah bisa menjadikan suatu contoh, misalkan antara kelompok A dan kelompok B. Kelompok A memiliki nilai yang sangat tinggi, sedangkan kelompok B memiliki nilai yang sangat rendah. Sehingga kelompok B bisa meniru kelompok A, tata cara belajarnya kelompok A, sehingga mereka itu memiliki nilai yang sama dan mereka akan terinspirasi oleh kelompok A tersebut. Dan yang keempat adalah ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dalam sebagian motivasi yang cukup penting. Yang di sini adalah kita akan menyadarkan bahwa siswa itu akan menganggap tugas itu penting bagi mereka, dan mereka akan terinspirasi untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terus memberi ulangan para siswa anak murid terlebih dahulu, sehingga mereka memiliki waktu untuk belajar lebih lama, sehingga mereka bisa menguasai materi, sehingga mereka bisa menjawab tugas-tugas tersebut. Nah, mereka di situ akan terinspirasi biar mereka mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mereka rajin belajar sebelum menghadapi ujian tersebut. Dan yang keenam adalah mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasil nilai dari anak yang sering mendapatkan juara 1, dan itu bisa kita jadikan contoh agar anak-anak lain atau anak-anak murid lain bisa termotivasi terhadap anak tersebut, sehingga mereka bisa meniru atau mencontohi cara belajarnya. Terus yang ketujuh adalah pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Contohnya misalkan ada seseorang anak yang baru bisa belajar menulis, walaupun itu tulisannya jelek atau gimana, itu kita harus memuji mereka. Misalkannya contohnya, wow, tulisanmu bagus sekali, sehingga dia itu akan termotivasi dan belajar lebih giat lagi dalam menulis. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi. Dan di sini maksudnya itu kita memberikan hukuman itu tidak perlu menggunakan pukulan atau sejenis kekerasan. Kita bisa memberikan hukumannya itu dengan memberikan tugas, atau ketika kita memarahinya atau ketika kita menghukumnya itu kita bisa menyelipkan nasihat-nasihat terhadap anak tersebut, sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan sehingga dia tidak akan kena hukuman lagi. Selanjutnya adalah fungsi motivasi. Sudirman 1996 mengemukakan ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat, dan yang kedua adalah menuntut arah perbuatan, yakni arah tujuan yang hendak dia capai. Yang ketiga adalah menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Selanjutnya adalah pengajaran dan pembelajaran. Setiap guru seharusnya dapat mengajar di depan kelas. Bahan mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok peserta didik di luar kelas atau di mana saja. Nah, ada beberapa definisi tentang mengajar. Yang pertama yaitu definisi lama tentang mengajar adalah adalah menyerahkan kebudayaan berupa pengalaman dan kecakapan jadi dapat mengajar di depan kelas.
Bahan mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok peserta didik di luar kelas atau di mana saja. Nah, ada beberapa definisi tentang mengajar. Yang pertama yaitu definisi lama tentang mengajar adalah adalah menyerahkan kebudayaan berupa pengalaman dan kecakapan kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah definisi modern tentang mengajar, yakni teaching is the grading of learning. Mengajar adalah bimbingan kepada peserta didik dalam proses pembelajar. Terus yang ketiga adalah Camp 1985 menyatakan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas yang kompleks yang terdiri atas fungsi dan bagian-bagian lain berhubungan satu sama lain serta diselenggarakan secara logis untuk mencapai keberhasilan belajar. Terus yang keempat adalah Gage 1975. Mengajar adalah suatu seni, akan tetapi itu hanya dalam praktiknya saja untuk memindahkan esensi penampilan, misalnya seni dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, seni mengatur lingkungan agar peserta didik senang belajar, seni membangkitkan motivasi dan lain sebagainya. Di sini misalkan seni dalam berkomunikasi dengan peserta didik agar mereka tidak bosan dalam pelajaran tersebut. Di sana kita tidak perlu dengan terlalu serius dengan siswa. Kita di situ juga bisa menyelipkan ada candaan gitu, biar mereka tidak bosan terhadap jam pelajaran tersebut. Yang kelima adalah Nasution 1989 mendefinisikan mengajar sebagai 1. Penamaan pengetahuan peserta didik, 2. Penyampaian kebudayaan peserta didik, 3. Suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik hingga terjadinya proses pembelajaran. Yang keempat adalah membimbing aktivitas peserta didik. Yang kelima adalah membimbing pengalaman peserta didik. Dan keenam adalah membantu peserta didik berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, sekian dari saya atau pemateri kedua, dan penjelasan atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto Mustafa. Saya dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan makalah dengan tema motivasi pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan yaitu strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar atau disebut dengan istilah pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan belajar mengajar, pemakaian istilah strategi lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar, maksudnya agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar, mengatur secara umum komponen-komponen pengajar demikian rupa sehingga terjadinya keterkaitan fungsi antar komponen pengajar dimaksud. A. Proses pembelajaran. Seorang guru perlu mengetahui ide dan teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidik karena ide-ide mereka boleh membantu guru untuk memahami cara-cara melaksanakan strategi mengajar. Hakikatnya, teori-teori tentang proses kanak-kanak membesar, berkembang dan belajar telah membantu pendidikan dan amalan pengajaran masa kini. Teori-teori pembelajaran merupakan teori yang sangat penting untuk membantu para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Teori pembelajaran boleh dibagikan kepada beberapa jenis, antaranya termasuk teori perkembangan Piaget, teori behaviorisme, teori pembelajaran kognitif Gesait, teori pembelajaran
sosialis atau teori pemodelan Bandura dan teori pembelajaran humanisme. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget merupakan seorang ahli biologi berbangsa Swiss. Beliau mulai berminat dengan pemikiran kanak-kanak apabila bekerja dengan ahli psikologi Prancis, Alfred Binet, yang membina ujian kecerdasan sumbangan Piaget lebih menjurus pada perkembangan kognitif. Daripada aspek kurikulum dan program awal kanak-kanak, Piaget mencandangkan supaya mereka diberi kebebasan untuk bermain, membuat uji kaji dan seterusnya, mengambil bagian dalam aktivitas pembelajaran yang berpadu. Kedua, teori behaviorisme. Johann B. Watson merupakan tokoh pertama yang membuat penyelidikan tentang pengaruh proses pembelajaran terhadap perilaku manusia. Teori ini menekankan cara persekitaran mempengaruhi setengah tingkah laku kanak-kanak. Dalam teori ini, guru bertanggung jawab menyediakan rangsangan untuk dipelajari serta pengukuhan bagi memastikan pembelajaran berlangsung dengan berkesan. Yang ketiga, teori pembelajaran kognitif Gestalt. Mazhab Gestalt mementingkan proses dalam yang berlaku dalam akal pikiran manusia. Ia mengkaji kebolehan manusia untuk beraktivitas dan minat manusia terhadap niat, kreativitas dan jangkaan. Ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran adalah proses mental yang aktif untuk memperoleh, menyimpan, mengingat, dan menggunakan ilmu. Fokus kajian ahli psikologi kognitif lebih menjurus pada proses aktivitas minda individu untuk memahami persekitarannya. Yang keempat, teori pembelajaran sosiatis atau teori pembedalan Bandura. Teori pembelajaran sosialis didasarkan oleh Arbalet Bandura dan Richard Walters. Ia juga dikenal sebagai teori pemerhatian atau teori peniruan. Teori pembelajaran sosialis mengembangkan peneguhan behaviorisme dan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Yang kelima atau yang terakhir, teori pembelajaran humanisme. Tokoh yang mempelajari teori humanisme ialah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut ahli humanisme, teori behaviorisme yang menyamakan manusia dengan mesin telah mengabaikan aspek kemanusiaan dalam pendidikan. Teori ini telah mengubah pandangan pendidik terhadap proses pembelajaran dan murid dalam melaksanakan tugas pendidikan. Mazhab humanisme mementingkan aspek perbedaan individu, yaitu cara pengajaran dan pembelajaran disusun mengikuti kehendak dan perkembangan emosi individu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Huda Karim Sultan dengan nomor induk mahasiswa 1901020057. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari saudara-saudari yang telah memaparkan materinya. Ya, insya Allah saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang pemilihan atau penentuan metode seorang guru dalam mengajar. Nah, seorang guru dalam metode mengajar setiap kali pertemuan perlu disesuaikan dengan perumusan interaksional khusus. Di dalam penggunaan satu atau beberapa metode perlu diperhatikan beberapa syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah metode mengajar harus menanamkan sifat motif atau minat atau rangsangan atau gairah kepada anak didik kita agar anak didik kita itu semakin semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak didik kita agar anak didik kita itu bisa memberikan hasil karya yang telah dia tangkap dari pemaparan yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah metode mengajar seorang guru, yaitu
menanamkan atau memberikan rangsangan kepada anak didik kita agar anak didik kita itu bisa lebih lanjut dalam menuntut ilmu atau dalam belajar, yaitu rangsangan dalam hal ini lebih tepatnya yaitu memberikan teknik rangsangan agar rangsangan tersebut bisa memberikan tindak lanjut untuk anak didik kita agar anak didik kita itu tidak bosan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat yaitu adalah metode belajar yang dimana metode pembelajaran ini adalah memberikan kesempatan kepada anak didik kita agar anak didik kita itu bisa memberikan teknik belajar sendiri, yang dimana pembelajaran ini biasanya lebih dipergunakan dalam pelajaran matematika, yang dimana seorang guru itu memberikan materi kemudian menjelaskan lalu menerangkan dengan beberapa contoh-contoh, lalu di sanalah seorang guru memberikan kesempatan untuk anak didik untuk memberikan metode teknik belajar sendiri dengan cara memberikan soal-soal atau latihan-latihan. Kemudian yang kelima adalah memberikan metode yang dimana metode ini berusaha untuk meniadakan sesuatu metode yang bersifat verbalitasan, yang maksudnya di sini adalah tidak hanya sekedar menonton dengan menerangkan materi atau menjelaskan materi dengan tulisan atau dengan penjelasan secara langsung, akan tetapi kita berusaha menggantinya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, kemudian dengan situasi-situasi yang nyata dan memiliki tujuan yang pastinya bertujuan positif. Nah, itulah beberapa metode yang saya jelaskan tentang penentuan atau pemilihan metode seorang guru dalam mengajar. Intinya adalah metode seorang guru dalam mengajar itu tidak hanya sekedar seorang guru itu menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru, akan tetapi seorang guru juga perlu memberikan metode atau hal yang positif, dalam artian di sana memberikan metode atau cara-cara agar anak didik kita itu lebih bersemangat, lebih termotivasi, lebih bergairah dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Jadinya tidak seorang anak didik itu bosan dengan pembelajaran atau penyampaian yang disampaikan oleh seorang guru. Itulah pentingnya metode yang digunakan seorang guru dalam mengajar anak didiknya, agar anak didiknya itu bisa memiliki motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu. Dan seperti yang disampaikan oleh Kajur juga, bahwa pentingnya manajemen kelas. Nah, ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran seorang guru adalah juga salah satunya adalah manajemen kelas, di mana memanage kelas itu sangat penting, di mana kita juga harus berkreasi dan berinovasi dalam mengedit suasana kelas itu agar suasana kelas itu lebih menarik dan suasana kelas itu lebih bersemangat, lebih mengundang minat-minat anak didik kita, agar anak didik kita itu tidak malas, tidak bosan, tidak emut lah gitu, atau apalah bahasa gaulnya itu. Ya, seperti itu. Itulah pentingnya metode seorang guru untuk memberikan metode kepada anak didiknya dengan cara agar anak didiknya itu lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan atau kurang dipahami bisa antum tanyakan, dan bisa juga antum baca lebih lanjut di makalah yang telah kami susun. Mungkin sekian dari kelompok 6. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.